Bali selalu diawali dengan keindahan, gunung yang dijaga, sunyi, laut yang mengajarkan kesabaran, dan desa-desa yang tumbuh dari kesepakatan antara manusia dan alam. Di sini, hidup pernah diatur oleh ritme, bukan oleh target. Trihita Karana lahir bukan sebagai slogan, melainkan sebagai tata hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Dijaga agar tidak saling melampaui. Namun, zaman bergerak dan Bali dipaksa berlari. Keindahan yang dahulu dirawat, perlahan diukur dengan harga, tanah berubah fungsi, ruang berubah makna, dan kesakralan disulap menjadi komoditas visual. Pariwisata datang membawa janji kesejahteraan, tetapi juga membawa logika yang dingin. Yang bernilai adalah yang bisa dijual. Di titik inilah, dinamika Bali berubah arah. Ritual tetap berlangsung, namun tanahnya menyusut. Upacara tetap digelar, namun air bersih semakin mahal. Budaya terus dipromosikan, sementara ekosistem diperas tanpa jeda. Masalah Bali hari ini tidak cukup dijelaskan dengan jargon kebudayaan, karena krisis ini bukan sekadar krisis moral, melainkan krisis ekonomi politik. Kerusakan lingkungan tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari keputusan, dari kebijakan yang memihak modal, dari investasi yang menyingkirkan warga, dan dari absennya analisis kelas. Dalam membaca siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung kerugian, disinilah Trihita Karana mengalami distorsi. Harmoni dijadikan etalase, sementara ketimpangan disembunyikan. Alam diklaim sebagai sahabat, namun diperlakukan sebagai sumber tanpa batas. Manusia Bali kontemporer dipaksa menegosiasikan identitasnya di antara kebutuhan hidup dan tekanan pasar global. Maka lahirlah apa yang bisa kita sebut Trihita bencana, ketika relasi dengan alam rusak oleh keserakahan, relasi sosial retak oleh ketimpangan, dan relasi spiritual kehilangan daya kritisnya. Bali hari ini bukan sekadar pulau budaya, ia adalah arena pertarungan kuasa antara modal dan kehidupan, antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan generasi. Jika Bali ingin diselamatkan, ia tidak cukup dipuja. Ia harus dibaca secara jujur, dikritik secara berani, dan dibela dengan keberpihakan. Karena surga yang terus dijual, pada akhirnya akan habis. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan lagi harmoni, melainkan sunyi. Sunyi yang mahal harganya, dan terlalu mahal untuk dibayar oleh rakyat Bali. Saya Reza Anggara Utama, Rahayu Sagung Dumadi.